wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai grafik fungsi logaritma. Oke, pada dasarnya ini dasar fungsi logaritma ya, y sama dengan a log x. Oke, ada dua macam nilai a nanti. Tapi ini sudah di definisi fungsi logaritma ya. Jadi nilai a itu harus di antara 0 sampai 1 atau a-nya itu lebih dari 1. Tidak boleh kurang dari 0, bernilai 0 atau bernilai 1. Ini contoh-contohnya. Dan ini ada langkah-langkah menggambar grafik fungsi logaritma. Ini saya bikin 4 ya. Kalau misalkan kurang dari 4 juga nggak masalah, atau lebih dari 4 juga nggak masalah. Kalau misalkan sudah ahli di langkah 1-2 langsung ke nomor 3 itu pun nggak masalah. Itu yang penting sudah bisa menentukan nilai titik koordinatnya. Oke, kita langsung ke contohnya ya. Contoh menggambar grafik fungsi logaritma. Kita ambil fungsinya y sama dengan 3 log x. Kita akan menggambar grafik fungsi dari y sama dengan 3 log x. Langkah yang pertama kita buat tabel. Tabel ini kita buat untuk memudahkan kita biar lebih rapi juga untuk mencari koordinat-koordinat x dan y-nya. Kemudian langkah yang kedua, kita menentukan memilih beberapa nilai x sehingga y mudah ditentukan. X-nya itu kita pilih sendiri. Jadi nanti kita mencari nilai y-nya dari x yang sudah kita ambil tadi. Misalkan biasanya kan yang paling sering dipakai gitu kan, angkanya pasti yang muncul pertama itu kan x sama dengan 0. Sekarang kita coba substitusikan x sama dengan 0 itu ke fungsinya. Fungsi y sama dengan 3 log x, berarti kan y sama dengan 3 log 0. Berapa hasilnya? Adakah hasilnya? Terdefinisikah? Nah, seperti yang ada di definisi fungsi logaritma ya. Jadi x-nya tuh nggak mungkin 0 karena nanti jadi tidak terdefinisi. Jadi kita lewat, jangan kita pakai. Itu nggak apa-apa, mesti dipakai, tapi mesti nggak usah kita tuliskan. Untuk y sama untuk x sama dengan 1 sekarang kita coba, berarti y sama dengan 3 log 1 sama dengan 0, berarti nanti kita ketemu y nya sama dengan 0, berarti titik yang kita peroleh adalah 1,0 ya. Kemudian kita ambil titik lagi, kita pilih x nya berapa, kita pilih x nya 2 coba, berarti kan y sama dengan 3 log 2. 3 log 2 itu nggak bisa dihitung pakai jari, intinya kita harus pakai bantuan kan, pakai bantuan tabel atau pakai bantuan kalkulator. Karena hasilnya 0,902, hasilnya nggak bulat. Karena kita ngitungnya manual, berarti kita cari angka x itu yang nanti kemungkinan hasilnya bakalan bilangan bulat juga y-nya. Misalnya x-nya 3, berarti kan kita bisa ngitung kan 3 log 3 itu berapa. Kita nggak perlu kalkulator, kita nggak perlu tabel. Berarti ketika 3 log 3 sama dengan 1, berarti titiknya 3,1. Kemudian kita ambil titik lagi 9. Kenapa? Karena nanti 3 log 3 log 9 itu sama dengan 2, berarti 9,2. Ambil titik lagi boleh, banyak-banyaknya juga nggak masalah gitu kan. Selain ini, jadi kita coba yang kurang dari 1. Berapa sih kurang dari 1? Biasanya kan langsung 0. 0 tadi kan nggak bisa, min 1 juga nggak mungkin. Berarti kan ya, diingat juga nilai x itu tidak boleh negatif. Berarti coba kita ambil x nya sama dengan sepertiga. 3 log sepertiga itu hasilnya negatif 1. Karena 3 pangkat negatif 1 kan hasilnya sepertiga. Oke, ini titik selanjutnya kita bisa ambil lagi 1/9, boleh. Hasilnya negatif 2. 1/9, negatif 2. Oke, kita udah dapat 6 titik. Kita udah 6 titik, udah cukup gitu kan. Kemudian kita langsung ke langkah yang ketiga. Kita letakkan titik-titik yang diperoleh tadi pada koordinat kartesius. Ini sudah saya letakkan. Ini ada 5, karena 27,3 nya ada di sebelah mana ini ya, sebelah kanan kalian.
itu kan panjang jauh gitu ya, nanti nggak kelihatan titik-titiknya, makanya ini saya persempit cuman sampai 9 aja, 9,2 ya. Itu sudah kita letakkan titik-titiknya, 9,2 di sini, 3,1 di sini, 1,0, sepertiga koma negatif 1, sepersembilan koma negatif 2. Setelah itu langkah yang keempat adalah kita menghubungkan titik-titik tersebut dengan kurva mulus. Jadi dihubungkan dengan kurva mulus, diperoleh kurvanya, hasil akhirnya seperti inilah gambar grafik fungsi Y sama dengan 3 log X. Nah, ini kenapa kurva mulus? Tadi karena memang bilangannya kan bilangan real kan. Kita pembahasannya bilangan real. Jadi tadi bisa kan kita tadi kan ambil angka 2 kan. Kita 2 hasilnya nanti 0,902. Hasilnya kan mungkin ada di sini kan, di sebelah sini. Jadi kemudian kalau misalnya kita ambil angka-angka yang lain di sebelah sini, akhirnya nanti hasilnya pasti akan seperti ini, dan kalau dihubungkan itu akhirnya jadi kurva mulus gitu. Oke. Ini udah selesai sampai sini. Kan itu tadi ada batasan kan, nanti terusnya nanti dikasih panah juga, bawahnya juga ini. Tadi kenapa 0 nggak bisa, karena nanti grafik ini nggak akan bisa menyentuh angka 0 karena nanti hasilnya jadi tidak terdefinisi ya. Oke, ini soalnya silakan dikerjakan di buku tulis masing-masing. Kemudian hasilnya nanti bisa dikirimkan ke email saya atau di kelas Google Classroom kita ya. Ini ada 4 soal. Kemudian ini yang dari beberapa soal yang kalian kerjakan tadi, silakan dianalisis berdasarkan hasil yang ini analisis ini ya. Ada 2 grafik fungsi Y sama dengan 2 log X dan Y sama dengan setengah log X. Apa yang dapat disimpulkan? Yang membedakan antara 2 grafik ini apa sih? Gitu kan. Bisa dilihat kalau dari fungsinya apa, kalau dari grafiknya apa. Oke, untuk yang grafik Y sama yang sebelah kiri kalian ya, Y sama dengan 2 log X grafiknya. Kalau kita perhatikan dari grafiknya adalah monoton naik. Jadi bisa disimpulkan kalau misalkan A-nya itu lebih dari 0, maka grafiknya akan monoton naik. Tapi kalau A-nya kurang dari di antara 0 sampai 1, berarti grafiknya akan monoton turun. Ya, ini kesimpulannya fungsi logaritma. Kalau A-nya di antara 0 sampai 1, maka grafiknya akan monoton turun. Tapi kalau A-nya lebih dari 1, grafiknya akan monoton naik. Oke. Untuk pertemuan kali ini itu yang kita bahas ya untuk pertemuan kali ini. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai karakteristik dari grafik fungsi logaritma. Ini kan masih fungsi dasarnya sekali, Y sama dengan A log X. Gimana nanti kalau fungsinya jadi A log X plus B atau A log X min B? Nanti itu seperti apa? Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Kalau misalnya sebelumnya, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di bawah atau bisa tanyakan di diskusi kelas kita di Google Classroom. Oke, untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Selamat belajar, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.